Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Teci. Saya Areng Falu Oce dari tim JKM Jangan Kalah Mental OC Tim Indonesia. Pada hari ini saya ingin coba sharing kepada kawan-kawan apabila kawan-kawan mencoba untuk mengoptimalisasi PC kawan-kawan untuk bermain games yang lagi happening, beberapa games yang lagi happening sekarang ya. Misalnya kayak God of War yang baru diporting ke PC, lalu ada Forza Horizon 5 dan beberapa game lainnya. Nah, buat kawan-kawan yang memang sedang tidak ada VGA atau VGA-nya dulu kawan-kawan jual karena harganya melambung tinggi dan sekarang sangat sulit sekali buat kita beli gitu ya. Artinya kemungkinan besar kawan-kawan menonton video ini karena kawan-kawan memakai APU daripada AMD atau Accelerated Processing Unit atau CPU yang memiliki grafis terintegrasi. Nah, kawan-kawan, bagaimana sih PC yang boleh dikatakan spek tanpa VGA card ini bisa memainkan games-games yang boleh dikatakan triple A saat ini? Yang pertama adalah melakukan optimalisasi daripada komputer kawan-kawan itu sendiri. Saran saya yang pertama, baik itu melakukan overclocking CPU, iGPU, dan RAM, maupun melakukan optimalisasi lainnya. Nah, saya akan coba menunjukkan. Pertama adalah basicnya ya, sebelum kita nanti saya kasih tips bagaimana cara optimalisasi driver, lalu settingan in-game-nya untuk game God of War pada hari ini. Nanti saya akan lanjutkan kepada game-game lainnya. Cuma di game-game lainnya nanti saya tidak akan lagi berbicara bagaimana mengoptimalisasi PC kawan-kawan ya. Kawan-kawan, APU atau AMD Ryzen seri G itu adalah CPU yang memiliki GPU terintegrasi di dalam prosesornya. Nah, basicnya adalah GPU yang terintegrasi di dalam CPU-nya AMD Ryzen 5 5600G, 5700G, 5300G, atau semua seri G lah ya. Ada Renoir 4650G, 4750G. Itu membutuhkan bandwidth yang tinggi untuk RAM-nya agar dia dapat bekerja secara optimal. Nah, artinya yang pertama kali yang harus kawan-kawan lakukan adalah bagaimana caranya agar memori bandwidth-nya itu tinggi. Nah, saya tahu kawan-kawan memiliki spek yang sangat bervariasi ya dibandingkan dengan saya. Artinya tidak peduli apapun yang kawan-kawan punya, tetap harusnya kawan-kawan bisa mengoptimalisasi lebih lanjut. Pertama sekali ya tentunya dengan cara overclocking dan menjalankan XMP misalnya. Jangan lupa untuk menjalankan XMP. Di sini dapat kawan-kawan lihat misalnya RAM saya kebetulan XMP-nya tinggi yaitu DDR4 4264 XMP-nya, dan XMP ada dua XMP di RAM Patriot Viper Steel ya. Ada XMP 4400 dan XMP 4266. Pertama sekali adalah kawan-kawan aktifkan saja XMP. Ini akan menambah kinerja bandwidth daripada komputer kawan-kawan. Nah, kalau kawan-kawan mau lebih kencang lagi, nah makanya kami dari JKM mencoba untuk memberikan tutorial-tutorial dan edukasi-edukasi tentang bagaimana cara overclocking. Nah, coba cek di page kami JKM OC Indonesia, OC Tim Indonesia. Di sana kami sering memberikan settingan-settingan dan tips dan trik bagaimana cara optimalisasinya. Oke, setelah kita mengaktifkan XMP, boleh juga kita melakukan tuning secara manual. Nah, bagaimana tuningnya? Simak di video-video kami atau ulasan-ulasan kami di Facebook sebelum-sebelumnya. Hari ini saya akan tunjukkan saja hasilnya.
RAM saya dengan voltase yang cukup imut sebenarnya di 1,55 volt ya, 1,5 volt itu saya dapat berjalan di DDR4 4733 4733 MHz dengan timing yang ya standar lah ya. Karena ini adalah untuk penggunaan harian, artinya yang kita cari bukan untuk kompetisi, yang kita cari adalah stabilitas atau apa ya yang bisa dipakai harian tanpa kendala, yaitu timing dengan CL 18, 22, 22, 22, 38, 60. Nah, ini yang ini adalah primary timing. Yang bawahnya boleh longgar juga nggak apa-apa. Yang penting kan kita butuh bandwidthnya. Nah, bandwidthnya dapat digapai dengan cara mengetatkan timing atau menaikkan frekuensi. Nah, itu pilihan kawan-kawan. Atau kedua-duanya kalau kawan-kawan merasa sudah, saya juga sudah bisa nih, sudah mahir atau sudah punya skill untuk melakukan overclocking memori dengan baik. Nah, silahkan saja. Setelah kita lakukan itu, hal kedua adalah bagaimana membuat core clock CPU menjadi lebih kencang, ya. Karena ini game portingan daripada PS5, PS4 ya. Artinya eh, CPU core yang ada di sana sebenarnya adalah 8 core. Jadi paling kecil kawan-kawan harus punya ada 8 thread lah ya yang terbuka untuk menjalankan game ini dengan enak lah ya. Nah, di AMD Ryzen 5600G itu memiliki core sebanyak 6 dengan jumlah SMT atau simultaneous multithreading sebanyak 12. Artinya per core dia memiliki 2 thread. Aktifkan saja semuanya, lalu mencoba untuk mengoverclocking, melakukan overclocking secara manual maupun melalui PBO, Precision Boost Overclock dari AMD, memakai Ryzen Master dan lain sebagainya. Caranya silakan kawan-kawan cari. Itu meningkatkan frekuensinya. Dalam hal ini saya melakukan PBO plus strategi overclocking saya hari ini adalah menggunakan PBO plus saya menggunakan namanya program yang baru saja keluar, yaitu program Hydra Project OC Zenbook untuk Zen 3. Program ini hanya berlaku untuk Zen 3 atau AMD Ryzen series 5000 saja. Nah, di sini dapat kawan-kawan lihat di atas bus yang dilakukan oleh AMD, saya melakukan fine tuning, yaitu dengan mengeset bus clock melalui beban-beban threadnya ya. Jadi 1 sampai 2 thread bisa berjalan 4800, 3 sampai 4 thread itu 4800, lalu 5 sampai 6 thread saya buat 4750. Nah, tetapi kawan-kawan memakai program ini setidaknya kawan-kawan harus memahami dulu batas atau limit silicon chip yang kawan-kawan punya. Artinya tidak semua silicon chip sama. Loh, kok CPU-nya Bang Areng tuh bisa sampai 5000 MHz busnya atau sampai 4800 busnya. Kok bisa gitu gitu. Artinya ada namanya proses namanya binning ya kawan-kawan ya. Setiap chip itu tidak sama, ada yang lebih bagus dari saya misalnya hasilnya nanti, ada yang lebih lebih buruk daripada saya. Artinya ada variasi di situ. Makanya kawan-kawan tidak bisa samakan lah ya tingkat overclockingnya. Tetapi kalau untuk mengoverclockingnya ya silahkan saja setinggi-tinggi mungkin. Nah, mencari stabilnya, voltase dan lain-lainnya, ya silahkan untuk lihat-lihat internet, bertanya kepada teman-teman OCR, ya senior-senior kayak Bang Alfa segala macam ya kalau beliau ada sempat untuk menjawab di kolom komentarnya. Dan beliau juga sering ya, Bang Alfa itu sering di videonya Jagat Reviewnya beliau itu ada kolomnya pasti dibalas kalau beliau sempat. Artinya kawan-kawan bertanyanya ya juga mesti agak cerdas juga ya karena eh, tanya saja yang perlu apa kendalanya. Yang penting dicoba dulu, nggak perlu takut kok. Karena CPU AMD Ryzen sekarang udah pinter, pinter dalam artian kalau dia nggak sanggup ya dia nggak mau jalan busnya kalau di PBO ya. Misalnya kita set juga 4650 via bias PBO-nya, tapi kalau dia nggak bisa jalan segitu ya dia nggak akan nyampe. Misalnya dia udah kepanasan dia akan turun juga. Di misalnya AMD Ryzen itu throttlingnya kalau nggak salah saya sekitar 90 ya, limit Mobo 90 derajat Celcius. Biasanya seperti itu. Artinya kalau teman-teman ternyata pakai HS
HSF UFO yang pernah saya tes yang hancur-hancuran itu itu kan udah pasti tembus tuh 90 derajat lebih. Nah, itu dia akan otomatis menurunkan clocknya sendiri kalau kita menggunakan AMD Ryzen Master atau mengaktifkan PBO, kita setting di situ. Artinya is okay, itu cukup aman. Setelah kita mengoverclocking CPU dan RAM, yang terakhir adalah kita mengoverclocking iGPU. Nah, ini semua ada batas-batasnya yang kawan-kawan mesti tahu. Bagaimana cara overclocking iGPU di 5600G? Kebetulan saya pemakai MSI Afterburner ini hanya untuk memperlihatkan angkanya saja. Tapi sampai saat ini Anda butuh software AMD Ryzen Master dan AMD Overdrive Ryzen Master itu, dan setting manual via BIOS ya. Tidak bisa disetting di MSI ini, nanti dia error. Karena ini untuk overclocking discrete GPU biasanya. Oke, jadi clock standarnya saya jelaskan dulu ya. Ini. Oke, clock standar daripada iGPU Ryzen 5600G adalah 1900 MHz pada voltase 1,15 dan 1,25 kalau nggak salah, tergantung motherboardnya. Dan saya mengoverclock GPU ini internalnya menjadi 2475 pada kisaran 1, sebenarnya ini 2475 ini tidak butuh sampai 1,4 yang seperti kawan-kawan lihat ya di VSOC ini ya, Voltec SOC-nya. Tidak perlu sampai 1,4 sebenarnya. Jadi cukup 1,35 kalau saya nggak salah, itu sudah cukup untuk menjalankan iGPU ini di 2475 MHz. Nah, kenapa Bang Reng kok itu VSOC-nya malah dibuat 1,425? Nah, kenapa? Ini karena saya untuk mengkompensasi nilai FLCK Infinity Fabric yang cukup tinggi. Artinya ini sedang berjalan 1:1 dengan memorinya. Untuk berjalan 1:1 dengan memorinya di 4733 itu membutuhkan FLCK 2367 atau setengahnya ya daripada 4733. Nah, ini membutuhkan voltase sekitar 1,39 volt di CPU saya. Tapi saya cari aman saja, saya naikkan 2 step lagi daripada 1,39 ya, buat apa ya, buat cari stabil lah ya, cari aman saja. Nah, ini yang saya lakukan dalam sisi overclocking. Cukup jauh juga sebenarnya di batch terakhir AMD Ryzen 5600G ini, perubahannya dengan 5600G yang awal sekali dulu. Artinya saya dulu nggak mungkin mendapatkan boost 4,8 atau 4,9 GHz di 1, sekian volt cuma ya yang tercatat. Itu nggak mungkin, karena yang 5600G yang dulu, yang pertama, biasanya di OC PBO itu maksimal hanya mendapatkan 4,650 dengan maksimal manual overclock di 4,7 GHz. Itu pun dengan apa ya, yang saya boleh katakan kalau di 4,7-nya itu udah nggak bagus buat dijadiin settingan harian. Nah, sedangkan di 5600G yang baru, baru dalam artian dia produksi baru yang sekarang, tapi ini saya belum konfirmasi apakah semua CPU Ryzen yang baru itu bertingkah seperti ini. Artinya dia lebih bagus dari sisi boost clock, dari core clocknya dan lain, voltase lebih rendah, dan dia juga lebih kencang. Ini bisa berjalan di 4,8, 4850, bahkan boostnya bisa saya buat menjadi 4,9. Itu cukup stabil di komputer saya yang hanya menggunakan saat ini AIO harian saya, yaitu Enermax Lixmax 3 ARGB ya. Lixmax 3 ARGB 240 mm. Cuma itu saja. Oke, tanpa berbasa-basi saya akan menunjukkan yang pertama. Langkahnya adalah kawan-kawan setelah melakukan overclocking memori dan lain-lain tadi, itu mengecek peningkatan peningkatan bandwidth memori. Ini penting. Nah, kita benchmark saja melalui AIDA 64 cache dan memory benchmark. Artinya sebelum dan sesudah kawan-kawan harus
mengecek ya, ada nggak peningkatan di memori benchmark memori tadi. Jadi mungkin ya, misalnya benchmark pertama itu 59.000 megabyte per second ya read-nya. Lalu dilakukan overclocking. Nah, ini artinya ada peningkatan. Kenapa saya tekankan untuk mengecek bandwidth daripada memori DDR4 kawan-kawan? Karena ini penting banget untuk apa namanya? Untuk performa iGPU kawan-kawan di APU AMD ya. Jadi kuncinya adalah overclocking memori. Ya boleh lah kalau kawan-kawan nggak mau overclocking yang lain boleh. Tapi sebisa mungkin memori itu dibuat cepat lah atau membeli memori yang kencang. Karena itu berpengaruh banget ke performa AMD APU. Next kita akan lihat. Ini saya dapat 66.000 untuk read, 57.000 untuk write, dan 58.000 untuk copy. Nah ini kalau diulang sebenarnya bervariasi ya. 66.000 sampai 69.000 saya dapat. Ya sudah cukup baik. Next kita akan coba untuk setelah tadi cerita tentang overclocking yang pertama, grup pertama. Sekarang grup kedua adalah kawan-kawan membuka settingan AMD Radeon, masuk ke global graphic setting, ini global graphic setting namanya, atau spesifik aja ya, spesifik ke misalnya ke God of War, di setting profilnya, itu kawan-kawan pertama aktifkan AMD Radeon Image Sharpening, itu di enable, lalu sharpness-nya ya nanti kawan-kawan boleh tuning di 80-90%. Next adalah mengaktifkan morphological anti-aliasing. Ini gunanya apa? Nanti untuk game-game DirectX 12 dan Vulkan, kalau kawan-kawan mengaktifkan anti-aliasingnya, dia akan lebih ringan daripada anti-aliasing metode biasa. Ya ini di enable saja. Lalu texture filtering quality menjadi performance, dan surface format optimization ini suruh AMD yang milih, itu di enable. Nah ini biasanya adalah settingan driver basic untuk hampir semua game ya. Semua game sehingga dia berjalan dengan optimal. Nah ini sudah saya set di God of War. Saya buat saja begitu ya. Next kita akan menjalankan God of War-nya. Yang terakhir adalah settingan daripada God of War-nya ya. Kita buka dulu God of War-nya. Nah, bisa kawan-kawan lihat di situ saya memberikan overlay. Wah, ada suaranya dan suara saya campur. Memberikan overlay MSI Afterburner melalui Riva Statistic Server. Jadi kelihatan ya berapa persen loadnya, berapa CPU persen yang dimakan, lalu berapa boost clock dan lain-lain. Silakan lihat di pojok kiri atas, mudah-mudahan tercapture semua. Sebelumnya saya mau men-setting dulu. Apa sih yang kawan-kawan harus lakukan? Pertama adalah tentukan target kawan-kawan. Game ini adalah game RPG ya. Jadi kalau game RPG itu biasanya kita membutuhkan FPS yang tinggi berbanding kualitas gambar yang memukau, atau ya kalau kawan-kawan suka eye candy ya kebalikannya. Tetapi karena ini adalah CPU tanpa VGA dedicated, jadi kita harus ya harapan kita harus dikurangi sedikit lah ya. Pertama saya mau kecilkan suaranya dulu karena saya mau saya kecilkan dulu sebentar ya. Nah kawan-kawan, pertama yang harus kawan-kawan lakukan adalah melihat dasar daripada berapa sih FPS dasarnya ya, lalu melakukan setting. Yang kawan-kawan harus lakukan itu cuma dua saja, yaitu di display setting dan di graphic setting ya, display dan graphic setting di God of War. Yang pertama adalah kawan-kawan ingin bermain di resolusi berapa. Nah kalau saya kebetulan monitor saya native-nya adalah LCD-nya adalah 1080p ya. Nah saya tidak akan men-setting ini di bawah daripada resolusi native daripada LCD Asus saya. Kenapa? Karena ini kalau dikurangi nanti dia menjadi gambarnya itu buriknya lebih parah
karena dia nggak native. Jadi setting saja di native resolusi monitor kawan-kawan, ya nggak usah dirubah-rubah. Nanti kita akan bermain di FSR namanya. FSR nanti rendering quality-nya akan dia turunkan tidak di 1080p, misalnya ini di mana ya? Misalnya ini di 1280 kali 70. Ini rendernya nanti dia akan upscale ke 1900. Tetapi gambarnya itu lebih baik daripada kita setting manual resolusinya. Oke. Nah, settingan yang menurut saya itu paling baik dari sisi gambar maupun sisi performa FPS adalah di display adalah mengeset resolusi standar lalu memainkan AMD FX Super Resolution. Ini tergantung nanti FPS yang kawan-kawan dapat. Kalau kawan-kawan tidak dapat di ultra quality 30 fps ke atas, maka kawan-kawan turunkan lagi menjadi quality atau performance ya. Saran saya setelah di overclock harusnya kawan-kawan mencari bagaimana caranya performa PC kawan-kawan dapat bermain di ultra quality Fidelity FX itu dengan nyaman. Fidelity FX akan menurunkan kualitas gambar. Nah, itu pentingnya tadi AMD Radeon Image Sharpening. Jadi resolusi yang sudah turun akan dikompensasi ketajaman gambarnya dengan AMD Fidelity FX Sharpening ya, yang tadi yang di driver ya. Oke, ini saya set di ultra quality aja. Saya ingin menunjukkan ke kawan-kawan kalau FSR-nya jalan, lalu kita memakai preset yang low, yang paling rendah. Boleh pakai aja yang paling rendah. Atau mau original. Original ini adalah settingan standar yang ada di PS5 dan lain-lain ya, di konsol ya. Original ini settingan konsol, kita coba nih. Settingan original. Saya continue saja gamenya. Kita lihat ya, kalau kita memakai FSR Ultra dengan settingan aslinya yang konsolnya di PS5-nya, maka FPS yang kita dapat bahkan dalam keadaan teroverclock sekalipun di komputer saya yang cukup sangat optimal itu hanya berkisar di 28. Kelihatan nggak? Saya gedein ya. Di sebelah pojok kiri atas itu saya gedein. Segini cukup nggak? Oke. Nah, itu cuma dapat 28 fps. Ya, 28 fps dengan settingan originalnya konsolnya itu. Nah, sebenarnya 28 atau 30 fps ini buat kawan-kawan merasa cukup ya cukup saja. Cuma bagi saya apa ya? Ini tidak playable bagi saya. Karena fps-nya dropnya cukup jauh tuh sampai 26. Oke. Bagaimana caranya? Caranya adalah kita bisa untuk memakai low setting, misalnya low setting saja di APU. Ya, ini setelah kita masuk menjadi low setting, kita akan coba bermain lagi. Nah, sekarang kalau main low setting dia akan gambarnya sebenarnya di mata saya ya di sini ya, saya nggak tahu di record nanti ya. Itu tidak jauh berbeda kok dengan yang original setting. Cuma kurang efek-efek seperti asap-asap gitu ya, memang kurang. Nah, ini FPS sudah stabil berada di 35 FPS ya. 36 FPS. Nah, ini adalah settingan yang menurut saya cukup bagus buat kawan-kawan ambil. Kenapa? Karena konsol itu saja sebenarnya itu rata-rata tuh kalau ini 30 FPS sudah nyaman ya. Artinya ya bonus lah kalau lebih dari 30 fps di komputer seperti ini, komputer yang tidak ber-VGA card. Dan ini udah sangat kencang bagi APU. Zaman dulu pakai nggak ada VGA card dedicated ya nggak bisa main. Sekarang ya saya bisa main dengan kualitas yang bagus, cukup bagus, tidak terlalu banyak hilang gambarnya ya. Nah, kawan-kawan kalau mau lebih tinggi lagi itu adalah dengan cara menurunkan namanya tadi apa tuh FSR-nya ya. Ini kualitas FSR-nya adalah ultra quality.
Kalau kawan-kawan menurunkan tingkat FSR-nya, misalnya saya coba di balance atau di performance ya, itu FPS-nya akan sangat jauh sekali meningkat. Ya dengan kompensasi adalah dia gambarnya lebih lebih seperti ada blur ya, seperti burik gitu. Dan jarak FOV-nya, field of view-nya menjadi lebih pendek. Jadi objek yang jauh menjadi sangat kabur sekali. Tapi FPS yang kita dapatkan itu meningkat sampai ke 53. Nah, ini tergantung kawan-kawan. Kalau kawan-kawan lebih nyaman bermain dengan FPS tinggi, ya silahkan. Nah, cuma kalau saya lebih menginginkan ada gambar yang sedikit lebih cantik. Ya, lalu saya akan kembalikan saja deh ke ultra quality. Dan ini saya langsung kasih settingan yang paling bagus menurut saya. Yang baik di gambar itu enak dilihat dan di FPS tidak terlalu drop atau tidak terlalu tinggi juga. Yang pertama adalah melakukan settingan FSR menjadi quality. Oke, di quality saja. Lalu melakukan custom. Ya, melakukan custom. Pertama, tekstur quality-nya boleh dibuat menjadi original, model quality-nya menjadi original, anisotropic filternya menjadi low atau minimal ya. Itu. Lalu shadow, ini bayangan, Anda boleh pakai original atau pakai low, tapi kalau saya original aja ya. Lalu reflection ini kayak mengkilat-mengkilat gitu guys, yang ada di pedang-pedangnya. Saya nggak butuh lah sebenarnya, jadi ini memakai performa penalti yang gede kalau di enable, jadi saya disable aja. Atmospheric ini adalah asap-asap gitu guys. Nah saya kebetulan nggak begitu suka asap-asap yang ada di God of War ini, jadi saya turunin atmosfericnya menjadi low. Yang ketiga adalah ambient occlusion. Ini teknik apa ya, ambient occlusion ini teknik shadowing, apa ya, bayangan ya, cahaya ya. Nah ini saya juga nggak begitu butuh saya kira, karena di resolusi segitu juga nggak begitu kelihatan lagi. Ya jadi ini saya disable. Oke. Lalu gambarnya boleh kawan-kawan lihat di sini. Ini saya recording pakai settingan tertinggi. Itu saya dapat FPS sekitar 35 tapi dengan gambar yang masih cukup tajam. Ya 35, 37 dan sebenarnya di skin-skin tertentu dia bisa 40. Yang jelas settingan ini tidak drop kurang dari 30 sekian. Nah, ini penting, artinya untuk biar stabil mainnya ya. Gitu. Ini gambar anak-anaknya semuanya masih kelihatan, jarak jauh juga kelihatan. Nah, inilah settingan yang saya pikir menurut saya oke ya. Cuma ada sebagian orang nggak suka, nggak seneng dengan FPS 30-an. Padahal itu cuma angka. Kalau saya tutup, saya hilangkan ini overlay-nya, kawan-kawan nggak tahu FPS-nya berapa, saya nggak tahu. Dan itu playable sekali, jalan aja. I went hunting with Mother a bunch of times. She never wanted to take me. Why now? It was her wish. And it was time. Okay. Look, Draugr! Oke, saya sudah tunjukkan ya settingan yang menurut saya kompromi yang bagus antara layar dan gambar. Next saya akan kasih tunjuk kalau saya buat ini full performance saja ya. Saya buat full performance itu jadi apa sih? Ini saya buat full performance. Berapa sih FPS-nya? Sangat lancar sekali ya di 50-an. Kalau kita sebenarnya sambil main begini itu nggak begitu kelihatan juga
karena gambarnya sudah dikompensasi pakai image sharpening. Sekali lagi jangan lupa ini saya bermain tanpa VGA card terdedikasi. Selain belum ada uang, nggak ada yang support juga, nyarinya juga susah, mau beli juga susah, mahal sekali. Loh, anak saya tadi mana? Oh, ini. Something's gotta open that Oke. gate. Ini stabil sekali ya, konstan ya. Busnya sekarang berjalan di 4775. Oke, mungkin sekian dari saya guys untuk game God of War. Bagaimana mengoptimalisasi PVC Anda, strategi-strateginya saja. Teknisnya silahkan kawan-kawan lihat sendirilah di forum-forum atau postingan-postingan Jangan Kalah Mental untuk sesi overclocking. Nah, semoga kawan-kawan info dari saya ini berguna dan kawan-kawan bisa praktekkan langsung. Sehingga membuat PC kentang kawan-kawan aman ya. Bisa main game AAA. Next, di video selanjutnya saya akan mencoba untuk bermain game AAA lainnya, balap-balap Forza Horizon 7 dengan settingan optimal juga yang seperti ini yang dapat saya lakukan. Sekian dari saya mungkin untuk hari ini. Kalau ada salah kata atau mungkin videonya terlalu panjang menurut kawan-kawan, ya saya mohon maaf. Semoga apa yang saya lakukan ini dapat membantu kawan-kawan dalam bermain game-game di Ryzen EPU. Apabila ada pertanyaan boleh disampaikan di kolom komentar. Insya Allah mudah-mudahan saya bisa jawab apa yang bisa saya jawab. Nah, kalau nggak bisa saya jawab, ntar saya oper ke teammate saya yang lain yang memahami pertanyaan kawan-kawan. Sekian dari saya, selamat siang dan ciao.